welcome back to Megatama Group YouTube channel. And now it's time to do an experiment. Eksperimen kita kali ini akan berbeda nih dari eksperimen kita sebelumnya, karena aku nggak akan bawa bahan-bahan kimia or something like that lah ya. Di video kali ini aku akan membongkar tas. Jadi aku akan ngebongkar isi dari material tas dari salah satu brand lokal Indonesia ya Mega People. Pasti kan penasaran dong, apa sih material yang digunain sama brand ini? Apakah worth it untuk dibeli dengan material yang mereka pakai di tas ini? Sebelum kita mulai ngebongkar-bongkar nih, aku mau jelasin dulu ke kalian kalau misalnya ini tuh jenis tasnya itu berbentuk tabung ya. Ini termasuk kategori dari sling bag ya, karena dia ada di ringnya, bakal ada talinya lagi untuk dipakai, dan semi tote bag gitu deh, karena ukurannya yang cukup besar tapi nggak terlalu kecil juga. Dan sekarang aku mau ngasih tau dulu nih ke kalian bagian dari tas ini. Pertama, opening tas ini tuh magnet ya Mega People, kalian bisa lihat magnet. Dan ini tuh bagian openingnya. Openingnya tadi kan menggunakan magnet dan dia berbentuk flap, ya kan, flap nih. Terus juga ada bagian badan depan, yaitu yang ini. Terus juga ada bagian badan belakangnya. Dan di sini nggak ada bagian sampingnya ya, karena dia bentuk tabung tadi. Jadi dia nggak ada bagian yang sebelah kanan, sisi kanan kirinya tuh dia nggak ada. Dan yang terakhir, dia cukup simple ya desain ini. Itu ada bagian bottomnya, bawahnya. Just for information juga, kalau misalnya tas ini menggunakan leather PVC ya Mega People, dia yang punya tekstur kulit jeruk tapi dia PVC. Nah, jadi without further ado, langsung aja kita bongkar isi tas ini. Pertama-tama aku mau ngebongkar si bagian flapnya ini dulu ya, atau si openingnya ini. Jadi langsung aja kita cut. Aku akan nge-cut di bagian jahitannya aja deh kayaknya, ini kalau bisa ya guys. Bismillah. Bisa nggak dia? Oke, ini kita pinggirin dulu. Jadi ini tadi untuk flapnya sendiri ya Mega People. Jadi flapnya ini seperti yang aku udah bilang tadi, dia ada magnetnya di bagian tengah, karena di openingnya menggunakan magnet. Jadi ini kan udah bagian openingnya aja nih flapnya. Aku akan bongkar ya. Nah, oke. Nah, ini kan kelihatan ya Mega People, kalau udah kayak gini nih ternyata dia menggunakan dua lapisan dari leather yang dia pakai gitu, dilapis dua gitu. Jadi kayak ada bagian depan dan bagian belakang. Dan dia nggak menggunakan lining apa-apa nih di sini. Dia nggak pakai apa ya, ngebuat dia lebih structured lagi tuh dia nggak pakai. Mungkin salah satu faktornya juga karena dia kan bentuknya flap ya, dan ini tuh juga material tuh juga udah tebel, dan digabungin kedua itu juga udah makin tebel jadinya kalau digabungin kayak gini ya kan. Tuh ini ada dua lapisan, dan satu lapisannya sendiri aja itu udah lumayan tebel, jadi ketika dia digabungin itu udah cukup tebal ya untuk jenis si flap itu sendiri. Dan di sini bisa kalian lihat nih, itu ada bagian magnetnya. Dilem ya. Susah gitu loh diangkatnya. Jadi dia dilem di satu sisi dan satu sisinya lagi enggak. Kita copot juga aja ya magnetnya biar kita tahu magnet apa sih yang dipakai. Nah, ini dia magnetnya. Kelihatan? Ini dia magnetnya. Dia cuma cukup pakai satu magnet, dan ini sebenarnya dua sih, satu lagi. Satu dia ada di bagian part si flap openingnya, satu lagi di bagian badannya. Dan di sini itu nggak dilem ya. Aku kira tuh dia dilem gitu loh. Kan udah dia diginiin. Aku kira si dua leathernya ini digabungin dan dilem. Totonya enggak. Dia nggak dilem. Mungkin salah satu faktornya juga karena kalau misalnya dilem dia akan bentuknya gitu-gitu aja. Malah kalau misalnya kita gini, ini dia nggak bisa selentur itu kalau dilem. Oke. Next, kita move on ke bagian
depannya aja kali ya langsung ya. Kita mulai mungkin dari bagian depannya dulu ya. Tapi sebenarnya dia bagian depan, bagian belakangnya itu sama aja, menggunakan material yang sama, bentuknya juga sama, cuman bedanya ada ininya aja sih kalau yang bagian belakang ya. Jadi aku langsung aja mau ngebongkar ini. Ini aku usahain banget ya ngekatnya itu di bagian si jahitannya ini sendiri, biar kalian ngeliat nih, tuh ya. Karena kalau kayak dipotong gitu jadinya nggak kelihatan guys itunya. Tuh langsung ke bottom-bottomnya juga keangkat, jadi langsung aku buka aja kali ya. Jadi kelihatan nih patternnya. Dan ini di bagian bottomnya dilem ya ternyata, jadi kayak ada yang masuk gitu. Nah, ini kita simpan buat nanti. Jadi ini dia bagian badannya kalau misalnya udah digunting. Ini untuk bagian dalamnya, badan yang versi dalamnya. Ini badan versi luarnya. Oke, langsung aja kita belah kali ya di tengah ya. Biar kelihatan apa aja sih lapisannya. Kita bagi dua dulu aja biar kelihatan bagian depan dan bagian belakangnya. Agak susah ya. Oke, ini kayaknya kita gunting aja. Oke, udah kebagi dua. Ini adalah bagian, once again ini adalah bagian belakang dan ini bagian depannya tadi kayak gini ya. Dan ini bagian dalamnya. Kita akan buka bagian belakangnya dulu. Aku akan ngekat dia dibagi dua gini ya, biar kelihatan dari semua sisi. Oke, Mega People, bisa kalian lihat ya, di sini kayaknya ada 3 lapisan nih. Yang pertama si leather kulit jeruk warna pink tadi. Terus ini di bagian dalamnya ini kayak velvet materials gitu. Terus ada juga yang warna hitam ini. Yang hitamnya ini tadi, ini aku langsung buka aja ya, tuh. Nah, iya kan? Jadi ada 3 lapisan. Yang pertama si velvet, si pink leather, dan juga si hitam yang ini. Yang hitam ini tuh sebenarnya salah satu dari liningnya. Ini tuh gunanya biar si fabric velvet ini itu nggak langsung nempel gitu loh ke bagian pinknya. Karena ketika dia langsung nempel di pinknya itu teksturnya akan nggak bagus. Dia akan kayak keriput dan nggak rata jadinya. Jadi kayaknya ini dia menggunakan si item-itemnya ini ya. Coba aku mau mencoba melepas hitam-hitamnya ini. Tuh, bisa ya. Nah. Nah, kayaknya pelapisannya ini gunanya untuk itu ya. Dan dia dilem, semua dilem. Jadi biar kelihatan rata mungkin. Jadi bisa lihat ya Mega People, di sini ada 3 lapisannya. Oke, ini untuk bagian belakangnya kan tadi. Sebenarnya satu sisi ini kan sama aja ya. Nah, move on ke bagian yang depan. I'm pretty sure ini juga sama aja sih sebenarnya isinya. Cuman akan kita bongkar juga aja. Karena di sini di tengahnya juga ada si magnetnya tadi. Langsung aja kita cut. Nah, ini ya, aku buka lagi. Kalian bisa lihat nih di sini. Di sini tuh ada 3 lapisan lagi ya, yang kayak bagian depan tadi. Pasti sama sih, kayaknya nggak mungkin enggak. Aku akan coba buka juga di sini. Tuh kan, yang hitam tadi. Dan juga yang si velvet leather. Nah
Nah, pas banget nih, langsung kelihatan si magnetnya ya di sebelah sini. Dia juga dilem dia dilem di dua sisi. Satu di sini dan juga di bagian sininya. Sebenarnya ini juga hebat ya tandanya untuk material si magnetnya ini kan dia ditaruh di sini ya Mega People. Sementara yang dia magnetin itu bagian sini, dan itu pokoknya tuh dari ketebalan ini itu kan cukup tebal ya. Jadi kayaknya ini magnetnya yang dipakai magnet bagus ya. Dari material saya sendiri kayaknya ini magnetnya bagus ya, karena dia tuh harus nih yang pertama dia ketemu nih di dua lapisan ini. Terus yang magnet satunya lagi itu ketemu di lapisan pink yang tebal juga. Tapi dia tetap match. Maksudnya match itu adalah tetap nyangkut tuh. Dia nggak bakalan goyang kan, padahal material yang dipakai itu juga tebal. Jadi ini menurut aku dia pakai magnetnya yang berkualitas juga sih. Nah, jadi dari bagian si badannya tadi ini kalian bisa lihat dong di bagian depan ini terdapat si ring D. Ring D ini gunanya buat pasangin sama hook ya. Hooknya ini tuh biasanya pasangan dari sling bag. Dan ini langsung kita buka aja ya, kayak bisa ya ditarik. Nah, ini dia nih ring D-nya. Balik lagi ya materialnya. Oke, materialnya ini dia cuma pakai si pink leathernya ini, si kulit jeruknya ini. Cuman kayak di shup, terus ada ring D-nya. Talking about the accessories, aku tuh mau ngebahas dua aksesorisnya yang dipakai ini ya. Pertama aku mau ngebahas si magnetnya. Magnetnya ini itu menurut aku berkualitas tinggi ya. Karena balik tadi yang udah aku mention sebelumnya, dengan ketebalan leather yang dia punya ini, dia bisa nih ketemu dan ngekunci gitu. Jadi bagus si magnetnya ini. Terus untuk si hardware-nya ini, kalau bisa dilihat dari look-nya, dari penampilannya, kalian bisa lihat ya, ini warnanya tuh nggak terlalu kuning, jadi kayak masih in the middle, jadi goldnya itu pas. Karena kalau misalnya goldnya terlalu kuning itu juga nggak kelihatan elegan kan, jadi ini pas banget sih. Dan nih kalau misalnya aku gini, suaranya tuh kayak isinya padat, nggak yang kopong atau kayak gimana. Jadi material yang digunakan itu bagus. Move on, kita ke bagian bottomnya nih Mega People. Kalian bisa lihat ya di sini udah jelas banget ada dua sisi. Sisi bagian luarnya menggunakan leather si pink tadi yang kulit jeruk, dan bagian dalamnya menggunakan velvet. Di sini langsung aja nih bisa dibelah. Oke, jadi aku mau ngebahas dari bagian luarnya dulu. Di sini langsung kelihatan ya ada lapisan lagi. Ini termasuk dari lining sebuah tas. Ini namanya cardboard. Jadi aku tahu sih alasan dia pakai cardboard ini karena bagian bottom itu harus structured kan. Dia itu kan punya shape itu kan tabung. Dengan adanya cardboard ini itu bisa bikin bagian bawahnya ini kaku. Jadi ke structured. Oke, ini dia dilem ya pastinya biar nggak kemana-mana. Ini bagian cardboardnya. Dan untuk bagian si leather sendiri, ini yang udah nggak sekaku tadi, udah lentur. Itu dia kasih lapisan lagi nih. Ini agak susah buat dikelopek, jadi langsung aja kita cut. Oke, aku maunya kayak gini sih biar cantik. Biar tahu nih, biar bisa benar-benar kita bedah semuanya. Nah, itu kan bisa dilihat ya di sini kalau dia ada lapisan lagi nih, tapi benar-benar tipis. Mungkin ini kayak kartonnya juga ya, gunanya untuk biar si cardboardnya ini tuh nempel tuh sempurna. Ini aku nggak bisa nyampe bottomnya banget, cuman dia tuh kertas lagi ya dia. Tapi beda teksturnya sama ini. Kalian lihat kan tadi ini tuh dia di luar circle-nya ini, di dalam maksudnya, di dalam circle-nya ini. Tuh ada kertas, lapisan kertas lagi. Nah,
Nih ya, pokoknya aku nggak bisa ngebukanya sampai bagian dalam banget, cuman dia ada lapisan kayak dia kayak terlalu nempel ya si lemnya ini, jadi cuman keambilnya tuh sedikit aja. Oke, move ke bagian lapisan, ke bagian bawah versi lapisan dalamnya, dia yang pakai velvet tadi. Langsung aja kita buka juga nih, kita belah. Ini kalau kalian lihat sedetail-detailnya, dia cuman pakai 2 lapisan. Dia ada 2 lapisan. Yang pertama si velvetnya tadi, dan dia langsung nempel ke another cardboard. Dan dia langsung nempel ke another cardboardnya. Jadi dia ada cardboard tuh pakai 2, satu untuk di bagian yang luar tadi dan satu bagian di dalam. Cuman bagian dalam ini langsung ditempel nih ke velvet fabricnya ini, tuh ya. Langsung kita buka, coba. Tuh, kalian kan ini nih fabricnya nih. Ini udah yang ini warna mudanya itu udah fabricnya ya. Kalau yang ini masih ada kertas-kertasnya. Tuh. Segitu deh untuk bagian bottomnya. Jadi kita udah ngebongkar semua bagian dari tas ini. Ada yang bagian flapnya, bagian bottomnya, bagian badan versi depan dan juga belakangnya, sampai ke aksesorisnya udah kita bongkar nih BK People. Oke BK People, jadi dari penampilan tas, hardware yang dipakai, dan kerapihan dari tas yang udah kita bongkar tadi ini nih, dengan harga yang range dari 800 sampai 900 ribu ini, personally menurut aku yang udah ngebongkar langsung di depan mata aku ini, menurut aku ini worth it ya. Karena pertama itu dari jahitannya ya, kalian bisa lihat itu jahitannya rapi, gak ada yang salah, dan hardware yang mereka pakai itu juga berkualitas seperti yang udah aku mention ya di dalam video tadi. Leather yang dipakai juga udah oke, terus juga sistem lapisan yang digunakan juga udah bagus nih, dengan tujuan dia yang mau bikin bagian bawahnya structured itu menggunakan cardboard itu udah bener. Terus untuk dia pengen sebuah opening tas yang flap itu memang juga kayak gini, dia lentur, nggak bisa kaku-kaku banget kalau misalnya dari bentuk tasnya seperti itu. Jadi BK People, sebenarnya intinya apa sih aku ngebuat video ini? Intinya aku mau nyampaikan nih ke kalian, sebenarnya apapun yang dijual oleh sebuah brand nih yang menjual tas itu, material yang mereka gunakan itu sebenarnya sama aja yang ada di setiap produk juga. Kalian lihat nih contohnya kayak brand Hermes, Chanel, itu kan pasti harganya udah gila-gilaan banget kan, mahal banget. Tapi sebenarnya aku yakin banget bahan yang mereka pakai itu juga bahan-bahan basic kayak gini. Kalau misalnya mau structured pakai ini, kalau misalnya hardware-nya magnet itu juga sebenarnya sama aja. Cuman apa sih yang membedakan nih dia bisa semahal itu, atau tas ini bisa dengan harga yang sedang atau bisa dibilang cukup mahal? Nah itu yang membedakannya hanyalah dari brandingnya aja. Jadi ketika kalian beli tas Chanel itu kalian membeli brandnya, nggak terlalu fokus ke produknya juga. Tapi kalau misalnya, tapi ini akan beda juga ya kalau misalnya kalian beli produk dengan harga yang murah banget, itu aku juga pastiin banget materialnya juga nggak akan sebagus dan sesuai standar lah ya kalau misalnya memang harganya terlalu rendah banget. Oke BK People, jadi segitu dulu aja dari aku yang udah bereksperimen membongkar isi dari material tas ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa video ini di like, comment, dan juga subscribe YouTube channel BK Tama Group. I'll see you guys.